Ade Rai, mantan atlet binaragawan ini dalam satu hari mengkonsumsi telur hingga 40 butir untuk diet sehatnya. Perbandingannya 5:1, yakni 5 putih telur dan 1 kuning telur. Lalu, benarkah putih telur lebih sehat dibanding kuning telur? Putih telur seringkali dijadikan sebagai asupan diet pengganti protein seperti nasi oleh mereka yang ingin menjaga berat badan. Hal ini disebabkan putih telur mengandung sumber protein berkualitas yang berkisar 3,6 gram dalam satu butirnya, setara dengan protein 9 hingga 10 sendok nasi. Selain itu, putih telur hanya mengandung sedikit kalori yang menjadikannya sebagai pilihan asupan bebas lemak dan kolesterol. Namun sayangnya bagian putih telur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sedikit berbanding terbalik dengan kuning telur yang kaya akan kedua zat tadi. Secara jumlahnya, jika total kalori dalam satu butir telur sekitar 70 kalori, maka bila dipisah, kuning telur mencapai 50 kalori, sementara putih telur hanya 20 kalori saja. Jadi perbandingannya seolah-olah butuh 2-3 putih telur, baru setara kalorinya seperti 1 kuning telur. Sehingga sangat disarankan untuk tetap memilih mengonsumsi kedua bagian telur, baik kuning maupun putihnya, agar mendapat nutrisi lengkap dan manfaat komplit. Kita kalau lihat satu-satu nih ya, dari total keseluruhan sebenarnya telur itu adalah sumber protein hewani yang lengkap. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Kalau kita pisah, putih telur dominannya protein. Protein artinya untuk menjaga massa otot, untuk membuat imunitas tubuh lebih baik ya, untuk daya tahan tubuh. Kemudian juga untuk seperti yang tadi, seperti ingin menjaga berat badan, mencapai berat badan ideal, itu bisa membantu. Karena membuat rasa kenyangnya lebih lama. Protein seperti itu kerjanya. Putih telur sangat berguna dalam proses pembuatan kue. Kocokan putih telur membantu adonan kue mengembang. Kocokan putih telur juga dapat berfungsi sebagai pengikat dan pengemulsi adonan. Artinya putih telur kocok membantu adonan mempertahankan bentuknya dan mencegah bahan-bahan lain untuk berpisah. Putih telur kocok juga dapat digunakan sebagai bahan utama membuat krim kue. Sementara itu, penambahan gula pada adonan yang menggunakan putih telur sebagai pengembang dapat membantu menstabilkan buih putih pada adonan sehingga tidak terlalu melimpah. Ketika adonan dipanggang, panas akan menyebabkan udara terperangkap dalam buih telur sehingga adonan mengembang, bertekstur ringan dan lembut saat matang. Jadi pengembangan adonan ini atau bentuk busa itu namanya denaturasi ya. Jadi proses pengocokan itu dia membuat ada gelembung udara. Nah, jaringan-jaringan protein inilah yang dia mengikat gitu. Sehingga pada saat hasil akhir busa-busa itu terikat oleh protein sehingga dia mengembang. Putih telur juga dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Protein yang dimiliki putih telur membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit, membuat kulit tampak lebih kencang, dan bahkan mengurangi tampilan garis halus serta kerutan. Kandungan albumin dalam putih telur juga membantu menyerap minyak berlebih sehingga bisa mengurangi potensi kulit berjerawat. Caranya cukup dengan mengoleskan pada wajah secara merata selama 10-15 menit hingga mengering. Ini bisa dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu ya. Fenomena unik putih telur bukan hanya tentang makanan, tetapi juga terdapat dalam bangunan-bangunan kuno. Berdiri kokoh dari zaman kolonial hingga sekarang, Jam Gadang merupakan landmark kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Siapa sangka, landmark megah di Bukit Tinggi ini ternyata tidak menggunakan semen dan penyangga besi, melainkan putih telur. Meski pada tahun 1926 sudah berdiri salah satu pabrik semen ternama, pembangunan Jam Gadang justru menggunakan putih telur, kapur, dan pasir dalam satu adonan. Maklum saja, protein albumin dalam putih telur disebut-sebut memiliki kemampuan membentuk jaringan yang kuat dan stabil ketika dikeringkan. Untuk 100 kg campuran bahan bangunan, setidaknya dibutuhkan 1 kg putih telur tergantung pada jenis dan daya rekatnya. Tak heran bangunan ini tetap berdiri kokoh sampai 100 tahun lamanya.
Jadi di Indonesia bangunan-bangunan kuno itu menggunakan putih telur sebagai perekat. Akan tetapi memang tidak seutuhnya putih telur ya, dia campur dengan kapur. Dan ini ditemukan biasanya di bangunan-bangunan kuno ya, seperti benteng kuno, kemudian masjid kuno dan candi. Kemudian proses pengerasan itu ya tentunya karena udara ya, kemudian juga dari panas matahari ini menguatkan bangunan atau batu bata yang digabung atau direkatkan. Sebenarnya tak hanya putihnya saja yang bisa diandalkan, kuning telur juga bisa dipertimbangkan untuk dikonsumsi. Salah satu resep minuman tradisional berbahan kuning telur yang paling terkenal adalah teh talua yang dikocok bersamaan dengan gula sehingga menimbulkan gelembung busa, lalu dituangkan air teh ke dalamnya. Vitamin D yang kaya pada kuning telur mampu meningkatkan kesehatan tubuh, lemak jenuhnya baik untuk kesehatan jantung. Namun sayangnya ada potensi bahaya ketika mengkonsumsi makanan mentah. Sebab makanan mentah kemungkinan bisa terkontaminasi bakteri Salmonella yang mengancam organ pencernaan. Sehingga lebih baik telur dikonsumsi secara benar seperti direbus atau digoreng. Jadi yang paling penting sebenarnya yang pertama yang disarankan adalah mengkonsumsi telur dalam kondisi matang ya. Kita bicara kebersihan, yang pertama resiko kontaminasi dari bakteri salmonellanya bisa kita tekan karena telur sudah matang. Dan yang kedua, di telur itu ada kandungan vitamin yang kalau matang ini baru aktif nih, baru bisa diserap oleh tubuh, namanya biotin atau vitamin B7. Sehingga lebih baik kalau dikonsumsi dalam kondisi matang. Ada mitos yang berkembang di masyarakat, kuning telur yang sudah direbus dan berubah warnanya menjadi keabuan atau agak hijau dikhawatirkan menyebabkan kanker. Padahal sebenarnya warna kuning telur menjadi abu-abu atau hijau disebabkan karena proses perebusannya hard boil sekitar 25-30 menit yang artinya terlalu lama. Saat telur direbus ada proses pematangan protein sulfur dan zat besi. Nah, reaksi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan warna kuning telur dari kuning cerah menjadi abu-abu atau hijau. Jadi bukan zat penyebab kanker ya, tapi itu adalah hasil dari proses perebusan dan tidak berbahaya. Jika kalian menginginkan warna ideal kuning telur, cukup merebusnya sekitar 6-12 menit saja. Kuning telur mengandung lemak, protein, dan berbagai vitamin serta mineral. Lemak dalam kuning telur memberikan rasa gurih yang kaya akan membuat tekstur kue menjadi lebih lembut dan lembab. Selain itu, kuning telur juga berperan dalam memberikan warna kuning pada kue sehingga tampak lebih menarik. Kuning telur itu memang cocok untuk digunakan sebagai pengganti mentega ya, atau butter atau minyak ya. Karena dia memiliki kandungan lemak yang tinggi. Bahkan ada artikel yang menyebutkan kandungan lemaknya itu 50% dari berat utuh telur itu sendiri. Sehingga kadar lemaknya ini bisa menggantikan minyak ya. Dan kemudian dia memiliki rasa yang lebih gurih. Jadi memang lebih sesuai kuning telur ya untuk mengganti minyak atau mentega ya. Dalam beberapa kasus, terdapat perubahan warna pada kuning telur seperti berubah menjadi putih atau hijau. Namun hal ini tidak berbahaya menurut beberapa ilmuwan yang sudah menelitinya. Penyebab perubahan warna ini adalah perbedaan pemberian pakan. Jika ayam petelur terlalu banyak mengkonsumsi nasi, maka akan terdapat perubahan pigmen warna yang mendominasi. Jadi ada yang dalam kondisi mentahnya begitu ya, kelihatan lebih pucat atau ada perubahan warna, itu memang bisa dipengaruhi oleh pakan ternaknya, itu yang pertama. Tapi yang kedua yang memang perlu diperhatikan ketika dihadapkan dengan telur ya, wah ragamnya agak berbeda nih dengan telur normalnya gitu. Pastikan dulu pemirsa mengetahui standar telur yang dalam kondisi segar seperti apa. Yang pasti ketika membeli cangkangnya dalam keadaan utuh ya, tidak retak, tidak pecah, tidak ada pecahan bocoran putih telur gitu ya. Kemudian tidak dikerubungi lalat. Apapun yang diolah menggunakan telur biasanya menjadi istimewa, apalagi untuk para pecinta telur. Kedua bagian putih dan kuning pada telur memang memiliki fungsi masing-masing dalam masakan.
Namun untuk tubuh kita, keduanya sama baiknya. Jadi sebaiknya konsumsi telur secara utuh ya, agar bisa mendapat manfaat keduanya.